Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Uji Turtusi. Dalam pertemuan kali ini saya ingin sharing mengenai uji normalitas, di mana uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Di sini saya menggunakan rumus Sapir-Whorst untuk menguji normalitas, di mana T3 sama dengan 1/D dikali sigma AI dikali xn min I plus 1 min xi pangkat 2. Nah, sebelum kita memulai menghitung uji normalitas tersebut, terlebih dahulu kita ketahui dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas menggunakan rumus Sapir-Whorst, di mana yang pertama mencari tabel Sapir-Whorst dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n atau responden, jumlah responden, dengan taraf signifikansinya 5% atau 0,05, dimana jika nilai T3 nya nanti lebih besar dari tabel Sapir-Whorst, maka distribusi data dinyatakan valid. Tetapi sebaliknya, jika nilai T3 nya nanti setelah dihitung lebih kecil dari tabel Sapir-Whorst, maka distribusi data dinyatakan tidak valid. Langkah pertama yang harus kita siapkan adalah hasil angket yang telah diisi oleh responden, begitu. Di sini saya contohkan angket Rotibul Haddad yang terdiri dari 15 butir soal dan 23 jumlah respondennya 23. Langkah yang pertama setelah kini kita pindahkan hasil-hasil yang telah diisi oleh responden. Yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu hasil dari responden pertama, lalu selanjutnya kita totalkan juga responden kedua, terus responden ketiga, dan seterusnya sampai responden terakhir, begitu. Di sini saya menggunakan rumus sum seperti ini. Lalu kita klik 2 kali, kita blok responden pertama dari butir 1 sampai butir yang terakhir, gitu ya. Di sini saya butirnya 15, maka saya bloknya 15. Jika kalian butir soalnya 20, maka responden pertama kalian blok sampai butir soal 20, gitu. Setelah itu saya tutup kurung, saya enter. Untuk mempermudah biar kita tidak menghitung satu persatu, kita klik di bawah ini. Setelah muncul tanda plus hitam, kita tarik ke bawah sampai responden yang terakhir. Nah, untuk menguji normalitas yang kita butuhkan adalah nilai-nilai ini, gitu ya. Jadi nilai ini kita ambil, kita copy terlebih dahulu, kita pindahkan. Nah, di sini saya sudah siapkan template untuk menghitung uji normalitas menggunakan rumus Sapir-Whorst. Jadi nanti kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu sebelum kalian menghitungnya. Seperti ini, ada nomor, ada xi, ada xi min x bar, ada xi min x bar pangkat 2, ada i, ada ai, ada xn min i plus 1 min xi, ada ai kali xn min i plus 1 min xi, gitu. Di sininya seperti ini, bisa kalian ikuti. Nah, tadi yang hasil yang tadi dari jumlah total setiap responden kita paste di sini. Tetapi karena tadi hitungnya pakai rumus, tadi kan kita menghitungnya pakai rumusnya pakai rumus sum. Kalau kita langsung paste, maka hasilnya akan error. Maka dari itu kita pakai pastenya paste spesial. Di sini saya pakai yang ini.
tujuannya agar angkanya tidak error gitu. Langkah yang pertama, XI ini kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Maka dari itu angka-angka ini kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sini kita blok saja untuk mempermudah. Lalu yang sebelah sini sort filter ya. Lalu kita yang paling atas. Nah, ini sudah berubah angkanya. Lalu ketika sudah urut dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita taruh angka ini ke sini, ke XI. Kita enter. Langkah selanjutnya, setelah kita sudah taruh sebelah sini, sudah terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, kita cari rata-rata dari XI ini. Kita cari rata-rata di sini. Rumus rata-rata adalah average tulisannya. Ini kita klik 2 kali, lalu kita blok dari nomor 1 XI1 sampai XI23. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini nilai rata-rata dari XI. Langkah selanjutnya kita disuruh mencari XI min X bar, berarti XI dikurangi X bar. Terus yang kedua, X yang ini dikurangi X bar. Begitu selanjutnya, yang ketiga dikurangi X bar, yang keempat dikurangi X bar. Sini kita cari sama dengan yang ini, kita kurangi X bar. Nah, untuk mempermudah, karena nanti kita hitungnya X barnya tidak akan berubah. Nah, yang hitung berubah yang satu dikurangi X bar, yang kedua dikurangi X bar, yang ketiga dikurangi X bar. Berarti kan X barnya tidak akan berubah. Maka dari itu, untuk mempermudah nantinya kita kunci dengan F4 gitu ya, atau dolar. Kita kunci, kita enter coba. Lalu kita tarik. Nah, ini sudah sudah ketemu hasilnya. Lalu langkah selanjutnya kita mencari XI min X bar. Lah, ini hasil yang ini tadi, tapi pangkat 2, berarti hasil yang ini kita pangkatkan pangkat 2 sama dengan ini. Pangkat 2 itu topi seperti ini di laptop saya, komputer saya di angka 6 gitu. Nanti pakai shift lalu muncul topi seperti ini, dikasih 2, angka 2 karena pangkat 2 gitu. Seperti itu, kita enter. Lalu untuk mempermudah, kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, ini sudah ketemu. Lalu selanjutnya kita menghitung total dari XI min X bar pangkat 2. Ini nanti hasilnya menjadi hasil yang D gitu ya, hasil D sama dengan bukan di sebelah sini, sebelah sini kita sama dengan mencari total dengan rumus sum. Lalu kita blok dari atas hingga responden terakhir. Setelah terblok, tutup kurung, enter. Nah, ini hasil D, itu yang nantinya dibagi 1/D. Nah, ini nanti. Lalu sebelum kita mencari yang ini, kita lanjutkan terlebih dahulu mencari XN min I plus 1 min XI. XN X23, maksudnya respondennya 23, min I dikurang 1, 22 ditambah 1 berarti 23, min XI
berarti X1. Di sini X23 dikurang X1. Ke bawahnya berarti X22 dikurang X2. Lalu begitu seterusnya. Nah, di sini yang kita perlukan adalah tekan lagi dari yang terbesar. Ini kita sudah mempunyai yang terkecil, dari yang kecil ke besar. Sekarang kita mencari yang dari yang besar ke kecil. Ini kita copy, lalu kita paste, terus kita ubah dari yang terbesar. Nah, ini kita blok sampai 12 saja, setengahnya. Kita taruh yang besar dulu ya. Kita tempel di sini dari X23 sampai X berapa? 11. Taruh sini. Nah, seperti ini. Berarti ini kan X23 dikurang X1, X22 dikurang X2, X21 dikurang X3, X20 dikurang X4, dan seterusnya seperti itu. Nah, berarti ini kita tinggal kurangi saja, sama dengan ini dikurang yang ini, enter. Lalu selanjutnya kita tarik saja sampai ke bawah. Nah, ini langkah selanjutnya, yakni AI dikali XN min I plus 1 min XI. Nah, ini hasil yang ini, berarti AI dikasih dikali hasil yang ini. Kita langsung saja sama dengan AI ini kita kalikan tandanya bintang seperti ini, hasil yang ini. Oke, kita enter. Lalu kita tinggal tarik saja bawah. Nah, sudah ketemu, lalu kita totalkan. Karena yang kita cari adalah sigma dari ini, sigmanya kita cari. Kita totalkan sama dengan, masih ingat dengan rumus total, yakni sum. Lalu kita blok dari atas, tutup kurung, enter. Nah, ini udah ketemu, hasil D tadi sudah ketemu, lalu hasil ini sudah ketemu. Berarti langkah selanjutnya yakni 1/D. Hasil ini sigma AI kali XN min I plus 1 min XI sudah ketemu, tinggal kita kuadratkan gitu. Sini berarti sama dengan 1/D. Nah, ini hasil D, kita enter. Lalu yang selanjutnya sama dengan hasil ini kita kuadratkan. Kuadratkan lambangnya topi ya. Di sini di komputer saya topi ada di angka 6 gitu. Lalu karena kuadrat, kita habis topi kita kasih angka 2, kita enter. Selanjutnya hasil 1/D ini kita kalikan dengan hasil yang ini, berarti sama dengan yang ini kita kalikan dengan yang ini. Lalu hasilnya nanti T3 gitu ya, ketemu hasil T3. Nah, di sini sudah ketemu hasil T3. Hasil T3 yakni 0,9323 sekian-sekian. Lalu kita mencari tabel Shapiro-Wilk, di mana pada responden 23 ketemu 0,914. Sini saya mempunyai tabel Shapiro-Wilk. Responden 23 dengan taraf signifikansinya 0,05. Sini ketemu 0,914. Lalu kita kembali lagi. Jadi dikarenakan T3-nya lebih besar dari tabel Shapiro-Wilk, maka distribusi data dinyatakan normal seperti itu. Ya, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.